berubah atau perubahan musim. Sekarang kadang panas, kadang hujan. Jadi Ibu berharap kita selalu menjaga kesehatan karena sekarang ada perubahan musim pancaroba supaya kita terhindar dari segala penyakit. Seperti biasa untuk memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Hari ini diminta kesiapannya Bisa untuk pimpin doa. Silakan Bisa. Sebelum kita baca mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Terima kasih Bisa sudah bertanya. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau tanya, hari ini ada teman yang tidak hadir? Hadir semua. Berarti masih semangat ke sekolah. Agar pembelajaran kita hari ini tetap semangat, kita semuanya berdiri, kita berdiri dulu, lalu kita akan berkata perhatikan video di depan, kemudian kita belajar bersama. Lagunya Satu Nusa Satu Bangsa. Semangat menyanyinya. Ibu minta agar kita tetap semangat lagi, semangatnya kita berapi lagi hari ini walaupun cuacanya mendung. Ibu Guru mau tes tepuk semangat. Masih ingat? Ingatnya? Ibu Guru mau tes dulu. Tepuk semangat. Udah semangat belajar? Silakan duduk. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau tanya, kalau misalkan Alim Syakor misalkan mempunyai 8 roti, kemudian dia akan membagi kepada temannya 3 orang, termasuk si Alim Syakor ini 8 roti. Kira-kira berapa satu orang akan mendapatkan roti itu? 2. Apa bisa 2? Ya begitu. Karena 8 rotinya dibagikan kepada teman-teman yang 4 orang, maka setiap orang mendapatkan 2. Kalau penulisan matematikanya bagaimana? 8 per 4. Terus berarti masih ingat pembelajaran kita kemarin mengenai apa kemarin? Mengenai pecahan. Hermawan dari Guru. Kemarin kita sudah belajar pecahan. Jadi hari ini kita akan belajar tentang menganalisis faktor, menganalisis persekutuan terkecil atau KPK, kelipatan persekutuan terkecil KPK, dan faktor persekutuan terbesar atau FPB menggunakan papan musi atau multifungsi. Kemudian yang kedua kita akan belajar tentang mempraktekkan bagaimana penggunaan papan musi atau multifungsi dalam menyelesaikan masalah tentang KPK dan FPB. Untuk lebih jelasnya, perhatikan
bagaimana itu KPK dan jadi ini yang bilang tadi kita akan belajar tentang KPK dan di sini Bro akan memutarkan video mengenai ilustrasi permasalahan KPK dalam kehidupan sehari-hari. Kalian memperhatikan videonya. Halo semuanya, kita akan mengilustrasikan permasalahan penempatan tersebut keluarga kecil Amelia dan KPK dalam kehidupan sehari-hari. Dulu kita kenalan dulu nih sama teman-teman kita. Yang pertama ada Ibran, yang kedua ada Koni. Halo, aku Bron. Halo, aku Koni. Pada suatu hari, aku tidak ke pantai. Sekarang waktunya aku ke pantai. Aduh. Main pasar, sangat senang. Dia berenang, beruang. Lalu, hari yang berbeda, Bron yang asik. Siapa ini? Hari kapan? Sudah 15 hari tidak ke pantai. Hari ini adalah hari aku ke pantai. Berbalik. Di pantai, Bron berenang dengan senang. Jangan lupa mana ya? Saat Bron habis mandi pantai, lalu Koni terlihat musik. Kapan ya aku bisa bertemu Bron berenang di pantai bersama? Sedangkan jadwal aku setiap 10 hari sekali. Lalu Bron setiap 15 hari sekali. Kapan ya aku bisa ketemu Bron bareng di pantai? Nah, teman-teman, tahu nggak ya cara menghitung harinya agar Koni dan Bron bisa berenang bersama? Yang tahu jawab ya sama-sama. Yuk. Ya, tadi sudah lihat videonya? Sudah. Yang kalian lihat video tentang apa dari video ini? Apa? Perbedaan apa? Harinya siapa? Waktu antara Bron dan Koni. Kalau Koni berapa waktu? Kalau Bron? 15. Kemudian apa? Adakah perbedaan antara waktunya Koni dengan Bron mau ke pantai? Waktunya tadi perbedaannya adalah 10 dan 15. Kemudian apa keinginan Koni? Tadi ingin berenang bersama dengan Bron. Sekarang ibu mau tanya, bagaimana cara menghitung supaya si Koni dan Bron ini bisa berenang bersama di pantai pada hari yang sama? Bisa dikurang, bisa ditambah. Apa? Bisa dikurang, bisa ditambah. Apa yang dikurangin, apa yang ditambah? Harinya siapa? Koni. Mawar dulu, Mawar apa? Kalau bisa ditambah, hanya Koni 15. Kalau Bron bisa dikurang 5. Kalau mau ditambah harinya Koni ditambah 5, kalau Bron dikurangi 5. Ada yang lain? Ya, sebenarnya jawabannya hampir tepat, tetapi untuk lebih jelasnya, lebih tepatnya lagi, bagaimana cara menghitung antara waktunya Koni dan waktunya Bron agar bersamaan berenangnya, perhatikan video pembelajaran ini. Ini yang akan kita bahas di pertemuan ini. Perhatikan dulu Alim Syakur. Ya, terlebih dahulu kita memahami dulu
kelipatan bilangan. Ada yang bisa membacakan pengertian dari kelipatan bilangan? Silakan, siapa? Nyari suara. 1. Kelipatan bilangan. Kelipatan dari suatu bilangan adalah hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli atau penjumlahan berulang suatu bilangan. Ya, jadi itu. Jadi kelipatan bilangan itu adalah hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli, atau juga bisa penjumlahan berulang. Jadi kelipatan itu ada dua, bisa menggunakan perkalian, bisa menggunakan penjumlahan berulang. Itu kelipatan. Sebentar, ada contohnya, perhatikan dulu. Selanjutnya pengertian dari faktor bilangan. Nih, siapa lagi yang mau bacakan? Siapa? Yang bisa? Yang laki-laki tadi, perempuan sudah, sekarang laki-laki. Ya, silakan, bisa. 2. Faktor bilangan. Faktor dari satu bilangan adalah semua bilangan yang dapat membagi hasil bilangan tersebut atau hasil dari suatu perkalian dua bilangan. Ya, bagus. Jadi ini faktor bilangan itu adalah semua bilangan dapat dibagi habis atau suatu perkalian antara dua bilangan. Kalau tadi kelipatan itu dia perkalian dan penjumlahan berulang. Kalau faktor itu pembagian dan perkalian. Kalau berulang, kalau kelipatan itu berhubungan dengan perkalian, Wiwi. Kalau kelipatan itu berhubungan dengan perkalian dan penjumlahan. Kalau faktor itu berhubungan dengan pembagian dan perkalian. Bisa dibedakan? Coba ulang. Kalau kelipatan berhubungan dengan apa? Perkalian. Ya, perkalian dan Bilangan. ulang. Kalau kelipatan berhubungan dengan apa? Kasihan suaranya, Kira. Perkalian dan Ya, perkalian dan penjumlahan. Adil, apa tadi? Hubungan apa? Kelipatan berhubungan dengan apa? Apa, Adil? Masih nyari, ulang. Sekarang Kira sekali dengar itu Adil di belakang. perkalian dan penjumlahan. Dengar Adil? Sekarang ibu bertanya ulang. Kalau kelipatan berhubungan dengan apa? Ya, perkalian dengan penjumlahan. Ulang. Kelipatan berhubungan dengan apa? Ya, itu penjumlahan dan perkalian dan penjumlahan. Kalau faktor berhubungan dengan apa? Perkalian dan perkalian dan pembagian. Dengarkan baik-baik Bu Guru Alim. Kenapa lagi teman-teman ini perkalian dan pembagian? Dengarkan Ibu Guru baik-baik. Dengarkan. Nabil, dengarkan Bu Guru satu kali sebentar Ibu Guru tanya lagi. Dengarkan baik-baik. Kalau kelipatan berhubungan dengan perkalian dan penjumlahan. Kalau faktor berhubungan dengan perkalian dan pembagian. Bisa? Bisa? Alim bertanya ulang Alim. Kalau faktor berhubungan dengan apa? Bukan juga salah jadi. Ibu tanya. Ya, perkalian dan Pembagian. ya, perkalian dan Pembagian. Kamu baik Guru sudah berulang-ulang. Berulang lagi. Kalau kelipatan berhubungan dengan kalau faktor berhubungan dengan pembagian perkalian itu yang baik. Lanjut, ini contohnya, perhatikan baik-baik contohnya. Ini contoh untuk kelipatan. Ini yang Ibu maksud kelipatan itu dia berhubungan dengan perkalian atau penjumlahan berulang. Contohnya kamu lihat di situ. Ditanyakan kelipatan dari 4. Kelipatan dari 4 bisa menggunakan perkalian, bisa menggunakan perkalian, bisa juga menggunakan penjumlahan tambah-tambah. Misalkan ditanyakan di situ, Ibu ganti, tentukan kelipatan 3 misalkan, kelipatan 3. Kelipatan 3. Kalau menggunakan perkalian, kita tinggal kalikan 1 kali 3 berapa? 3. 2 kali 3 berapa? 6. 3 kali 3 berapa? 9. Ini menggunakan cara perkalian.
3 kamu tambah 3 sama dengan 6 ditambah 3 sama dengan 9. Itu namanya faktor. Itu namanya kelipatan. Jadi kelipatan itu tadi aku bilang, kelipatan itu berhubungan dengan perkalian dan juga berhubungan dengan pembagian. Bisa paham? Coba yuk kita ulang. Guru minta coba cari kelipatannya 5. Kelipatan 5. Kalau menggunakan perkalian bagaimana? 1 kali 5. 1 kali 5 terus 2 kali 5. 2 kali 5 terus 3 kali 5. Dan seterusnya. Kalau pakai penjumlahan berulang bagaimana? Faktor 5 kelipatan 5 sama dengan 5 terus 10 berapa lagi? 20. Berapa? 20. Kenapa bisa 20? Ya 15 ditambah 5. Nah, seperti itu saja kelipatan. Bisa mengerti? Ya. Kita lanjut lagi faktor. Ini faktor. Dia berhubungan tadi dengan perkalian dan pembagian. Perhatikan contohnya. Ada 2 contohnya ya. Perhatikan. Misalkan faktor berapa itu contohnya? Misalkan faktor 18 toh. Faktor 18 di situ contohnya perhatikan. Faktor 18-nya dia pertama dibagi dulu. Di sana ada contoh 2 perkalian. 18 bagi 1. 18 bagi 1 sama dengan 18. Sebenarnya pembagian itu sudah pernah dijelaskan. Pembagian itu berhubungan dengan perkalian. Misalkan lagi di sini 18 dibagi 2 9. Dari mana 9? Kalau kita kalikan ini 9 kali 2 berapa? 18 kali 1 berapa? 18. Jadi pembagian itu berhubungan dengan perkalian. Misalkan lagi di sini 18 bagi 3 sama dengan 6. Kalau kita kali ini 6 kali 3 berapa? 18. Jadi itu kalau faktor itu berhubungan pembagian dan perkalian. Kalau kelipatan berhubungan dengan perkalian dan penjumlahan atau tambah-tambah. Siapa kalau kamu mau bilang tambah-tambah? Jadi ini ada cara membagi juga faktor. Nih, ini menggunakan tabel ini. 18 sama maksudnya 18 kali kemudian 1 garis 18. Ini artinya 1 dikali 18 sama dengan 18. 2 kali 9 sama dengan 18 sampai seterusnya. 3 kali 6 sama dengan 18. Itu menggunakan tabel dengan cara tabel. Ada yang ditanya? Ya. Jadi ini namanya faktor kelipatan dan faktor. Sekarang kita masuk di pengertiannya KPK dan FPB. Seperti tadi yang Guru sampaikan di tujuan pembelajaran kita. KPK dan FPB. Sekarang kita masuk dulu di KPK. Ini KPK kepanjangannya adalah kelipatan persekutuan terkecil. Ini yang KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Nah, kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari 2 bilangan atau lebih adalah bilangan terkecil dari kelipatan persekutuan bilangan-bilangan tersebut. Dan menentukan KPK ada berbagai cara ya teman-teman. Namun pada pembelajaran hari ini kita akan belajar menentukan KPK dengan kelipatan persekutuan. Nah, langkah-langkahnya yang pertama adalah cari kelipatan dari masing-masing bilangan, kemudian cari kelipatan persekutuan, dan yang terakhir pilih kelipatan persekutuan. Ya, pilih kelipatan persekutuan terkecil. Sudah.
KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Dari kata persekutuan, sudah pernah dengar kata sekutu? Kalau yang suka main game ini, pasti suka dengar atau apa itu sekutu. Kalau Hermawan suka main game, kalau Arman tahu sekutu? Kalau kamu suka main game pasti suka dengar kata sekutu toh. Sekutu itu artinya temannya kita. Jadi kalau di sini ini bahasanya kelipatan persekutuan terkecil. Persekutuan itu adalah temannya yang sama, artinya yang sama. Sebentar kita masuk contohnya. Jadi perhatikan yang sudah kalian tulis. Bisa perhatikan di depan yang sudah kalian tulis. Bagaimana cara menentukan KPK? Jadi menentukan KPK itu ada berapa cara? Tiga cara. Jangan disamakan polanya. Ada 3 cara. Yang pertama, cari kelipatan dari masing-masing. Jadi kelipatan itu kayak tadi kerja Alif. Jadi kelipatan itu kayak tadi. Kemudian yang kedua adalah cari kelipatan persekutuan. Sudah ada kata persekutuan. Jadi sebentar setelah kita mencari kelipatan, kita mencari persekutuan atau angka yang sama atau angka yang sesuai dengan yang satunya. Kemudian cara yang terakhir adalah pilih kelipatan persekutuan terkecil. Kalau sudah ada persekutuan atau teman-temannya yang sama, itu kita cari yang paling kecil. Itulah namanya KPK. Sekarang perhatikan lagi contohnya. Coba perhatikan contoh berikut ini. Carilah KPK dari 8 dan 12. Berapa yang cari? 8 dan 12. Perhatikan baik-baik bagaimana cara membuat KPK. 8 dan 12. Kayak tadi itu harinya hari berenangnya supaya sama antara Koni dan Brown. Koni kan berapa tadi? 10. Hermawan. Kalau Brown berapa tadi harinya? Sama seperti ini. Sebentar kita cari bagaimana hari yang sama untuk Koni dan Brown. Sekarang perhatikan dulu ini. Carilah KPK dari 8 dan 12. Nah teman-teman, untuk mencari KPK dari 8 dan 12, langkah pertama kita cari kelipatan dari masing-masing bilangan. Kita cari kelipatan dari 8 terlebih dahulu. Kelipatan 8, ingat teman-teman, kelipatan suatu bilangan dimulai dari bilangan itu sendiri. Kita mulai dengan 8. Kemudian kita tambahkan dengan bilangan itu sendiri. 8 ditambah 8 hasilnya 16. 16 kita tambah 8 lagi, 24 ditambah 8 hasilnya 32, ditambah 8 lagi 40, ditambah 8 lagi 48, ditambah 8 56, dan seterusnya. Kita tulis titik-titik ya teman-teman. Selanjutnya kita cari kelipatan dari 12. Kita mulai dari 12 ditambah 12 hasilnya 24, ditambah 12 lagi 36, kemudian 48, 60, 72, dan seterusnya. Jika sudah ketemu kelipatan dari 8 dan kelipatan dari 12, langkah yang kedua kita cari kelipatan persekutuan. Nah, mencari kelipatan persekutuan, kita cari bilangan yang sama dari kelipatan 8 dan 12. Kita lihat di sini ada 24, di sini juga ada 24, di sini ada 48, di bawah juga ada 48. Sehingga kelipatan persekutuan dari 8 dan 12 adalah 24, 48, dan seterusnya. Sudah ketemu kelipatan persekutuannya. Sekarang kita lanjut ke langkah yang ketiga. Cari kelipatan persekutuan terkecil. Kita lihat di sini kelipatan persekutuannya. Yang paling kecil adalah 24. Sehingga kelipatan persekutuan terkecil atau KPK-nya adalah 24. Jadi ini namanya KPK. Jadi KPK itu ada 3 langkahnya. Yang pertama itu
cari kelipatan masing-masing bilangan. Kan yang ditanyakan itu 8 dan 12. Jangan ada yang bersandar-sandar dulu di meja, jangan ada di bangkunya, jangan ada bersandar-sandar. Ya, jadi yang kita mau cari itu kelipatan 8 dan berapa? 12. Cara mencari kelipatan tadi kita tambahkan berulang dengan angka yang sama. Contohnya 8. Kita tulis dulu angka pertama 8. Kata yang mencari itu 8. Oh, sekarang kita tambahkan 8 tambah 8 berapa? 16 tambah 8 berapa? 24 tambah 8 32 tambah 8 dan seterusnya kita tambahkan dengan 8. Kemudian setelah itu kita cari 8, kita cari lagi kelipatannya 12. Tulis dulu 12. Setelah itu kita tambahkan 12 tambah 12 berapa? 24. Setelah itu 24 tambah 12 36 ditambah 12 8 dan seterusnya kita tambahkan dengan 12. Setelah itu langkah kedua. Setelah itu langkah keduanya adalah cari kelipatan persekutuan. Inklusi sudah bilang persekutuan itu yang sama. Oh, nampak dia teman yang sama. Persekutuan. Jadi dari kelipatan kedua bilangan ini mana angka yang sama di atas dengan di bawah? Angka berapa yang sama? 24 dan 8. Makanya ditulis di sini kelipatan persekutuan dari 8 dan 12 itu adalah 24 dan 8. Tidak ditulis lagi 8, 12 karena dia bukan sekutunya. Paham? Ya. Sekarang kita masuk di langkah ketiga. Langkah ketiganya itu cari kelipatan persekutuan terkecil. Wiri, perhatikan di depan. Dari persekutuannya 8 dan 12 yang ada 2. Kita mau disuruh cari mana yang paling kecil. Yang paling kecil berarti yang paling di bawah. Berapa? 24. Kenapa 24? Karena 24 lebih kecil dari atau lebih rendah dari 48. Sehingga di sini ditentukanlah bahwa KPK dari 8 dan 12 adalah 12. Paham? Ada yang ditanya? Silakan tanyakan tentang KPK. Misalkan, Bu, saya belum paham kenapa bisa di sini 24 yang 48. Abisar, kenapa bisa di sini 24 dengan 48? Dari mana itu 48? Dari atas mana? Ya, dari kelipatan bilangan ini. Oh, ada lagi yang ditanya? Ya, sekarang kita masuk di FPB. Kalau KPK itu begini cara kerjanya. Sekarang kita masuk di FPB. Tadi kan baik-baik, karena sebentar kita akan mengerjakan soal kelompok. Sekarang kita masuk di FPB. Kan baik-baik. Tadi KPK sudah, sekarang kita masuk di FPB. Supaya kita bisa mudah mengerjakan soal sebentar. SPB. SPB adalah singkatan dari faktor persekutuan terbesar. Jadi kalau KPK itu terkecil, kalau FPB itu terbesar. Jadi, faktor persekutuan terbesar atau FPB dari dua bilangan tadi adalah bilangan yang terbesar dari faktor persekutuannya. Nah, teman-teman, menentukan FPB itu ada beberapa cara ya. Namun di video kali ini kita akan belajar menentukan FPB dengan cara yang pertama, yaitu menentukan FPB dengan faktor persekutuan. Langkah-langkahnya, yang pertama kita cari faktor dari masing-masing bilangan, kemudian cari faktor persekutuannya, dan yang terakhir pilih faktor terbesar. Ya, sama dengan KPK tadi, silakan dulu ditulis langkah-langkah menentukan FPB supaya lebih mudah saja mengingatnya. Cari faktor dari masing-masing. Yang pertama, cari faktor dari masing-masing bilangan. Kemudian yang kedua, cari faktor persekutuan. Sebenarnya hampir mirip tadi dengan kelipatan. Perbedaannya apa? Dia menggunakan faktor. Kalau tadi kelipatan, dia menggunakan faktor kelipatan. Yang ketiga adalah faktor terbesar. Silakan. Akhir pilih faktor terbesar. Hermawan, perhatikan. Teman-teman,
Untuk lebih memahami materi FPB, coba perhatikan contoh berikut ini. Contoh, carilah FPB dari 15 dan 25. Nah, untuk menjawabnya, langkah pertama kita cari faktor dari masing-masing bilangan. Kita cari faktor 15, kemudian faktor dari 25. Kita cari faktor dari 15 terlebih dahulu. Kita buat tabel, kita tulis tanda kali, kemudian angka 15. Kita cari berapa dikali berapa yang hasilnya adalah 15. Kita buat 1 dikali 15, kemudian 3 dikali 5, 5 dikali 3, dan 15 dikali 1. Nah, faktornya yaitu bilangan yang di sebelah kiri. Jadi, faktor dari 15 adalah 1, 3, 5, dan 15. Kalau sudah ketemu faktor 15, sekarang kita cari faktor dari 25. Kita buat tabel, kemudian angka 25. Kita cari berapa dikali berapa yang hasilnya adalah 25. Kita buat 1 dikali 25, 5 dikali 5, dan 25 dikali 1. Sehingga faktor dari 25 adalah 1, 5, dan 25. Nah, setelah kita peroleh faktor dari masing-masing bilangan, kita lanjut langkah yang kedua, yaitu cari faktor persekutuan. Kita tulis lagi dari faktor 15 dan faktor 25. Nah, faktor persekutuan adalah faktor yang sama dari kedua bilangan. Kemudian di sini ada 5, di sini juga ada 5. Jadi faktor persekutuan dari 15 dan 25 adalah 1 dan 5. Nah, kita sudah peroleh faktor persekutuannya. Sekarang langkah yang ketiga, pilih faktor persekutuan terbesar. Coba kita perhatikan faktor persekutuan di sini. Kita peroleh 1 dan 5. Di antara 1 dan 5, yang terbesar adalah 5. Sehingga faktor persekutuannya adalah 5. Jadi, bisa paham? Paham. Jadi bagaimana menentukan KPK dan FPB? Asal perhatikan dulu. Jadi menentukan KPK dan FPB itu ada langkah-langkahnya. Ada 3 langkah sama persis untuk menentukan KPK dan FPB. Di sini kalau FPB itu kita menentukan dulu faktornya menggunakan perkalian tabel. Ini 15 dulu, cari perkalian berapa yang menghasilkan 15. 1 kali 15. 15 kali 5. Yang di sebelah sini namanya faktor. Jadi faktornya 15 itu ada 1, 3, 5. Sekarang kita cari lagi faktor dari 25. Berapa kali berapa menghasilkan 5? 1. Mungkin ada yang mau di sini. Guru, kenapa di sini 5 kali 5 cuma 1 kali saja? Ya karena kalau kita balik juga tetap sama tulisannya 5 kali 5. Ya sekarang jadi faktor dari 25 itu ada 1, 5, 2, 5. Sekarang kita masuk di langkah kedua. Setelah menentukan faktor, kita mencari persekutuan. Tadi persekutuan artinya adalah yang apa? Persekutuan yang persekutuan, nanti persekutuan sama. Betul, ini perhatikan. Hanya perhatikan, ingat apa yang saya selalu bilang. Jadi persekutuan itu lihat angka yang sama. Faktor dari sini mana angka yang sama? 5 dan 1. Faktor persekutuannya adalah 1 dan 5. Langkah terakhir, Hermawan. Langkah terakhirnya adalah menentukan mana persekutuan yang terbesar. Karena ada 2, 1 dan 5. Hermawan apa ya? Dari 1 dan 5, angka 1 dan 5 mana yang
untuk Nabil, kenapa? Ya, sekarang kita masuk di pengerjaan soal. Kita kerjakan soal yang berangkat bagikan yang KPD dan kerja peserta didik di setiap kelompok. Jadi sebelum ibu berbagikan tema soalnya, ibu guru membagi kelompok dulu. Ya, sebentar ibu. Sebelum ibu berbagi kelompok, ibu guru minta semuanya berdiri. Kita undang lagi supaya kita ada relaksasi. Tidak sedang mau mengerjakan soal. Makanya kita harus relaksasi supaya baik, kita lagi semangat. Kemudian sebelum kita perjuangan, ibu mau tanya, ada yang ditanyakan dari pemaparan materi tadi? Yang ditanya? Tanyakan memang sebelum sebentar nanti lagi. Ada yang ingin kamu tanyakan tapi mau untuk bertanya. Kita mau bertanya? Silakan kalau mau bertanya. Ya, jangan mau bertanya. Pernah dengar pepatah? Kalau mau bertanya sesat di jalan. Kalau kamu mau bertanya kita akan sesat di jalan. Artinya kalau kita mau bertanya kita tidak akan tahu apa-apa yang belum kita ketahui. Kemudian kalau kalian ada pertanyaan silakan disampaikan. Jangan diam seribu bahasa. Jangan diam seribu bahasa. Maksudnya itu serius. Jangan naik di atas meja. Kalau ada yang menanyakan sampaikan. Jangan diam seribu bahasa. Banyak yang kamu mau tanyakan tapi kamu pilih diam. Ini sampaikan supaya kamu lebih mengerti atau lebih paham apa yang belum kamu tahu. Ada yang bertanya? Ya. Sekarang kita masuk di relaksasi supaya tentunya kita tidak tegang. Yang mau Alim jangan naik di atas meja, kamu jatuh. Asal jangan ada di meja Alim jatuh. Ya, peregangannya kita seperti ini. Sudah pernah dengar lagu kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati petik jari. Kalau kau senang hati tepuk paha. Kalau kau senang hati injak bumi. Kalau kau senang hati bilang semangat. Sudah semangat? Silakan duduk. Sekarang sebelum lagi kelompok, dengarkan kalian tuliskan kelompoknya di depan. Kemudian langsung pindah posisi. Atur mejanya karena ini dengarkan dulu. Tidak, nanti ibu boleh memilih. Tidak sama ini, semuanya kalian teman, boleh memilih teman. Kalau ibu berbagi kelompok, semuanya langsung pindah. Kemudian apa? Di sini dua meja, di sini juga dua meja toh? Dua kelompok. Kenapa mau pilih teman? Ya, kita sama. Ya, semuanya kita sama. Apalagi tadi kita sudah memilih kelompok di sini. Perhatikan dulu, perhatikan. Mejanya ini apa? Satukan saja dan di belakang tiga. Di depan juga tiga mejanya toh. Jadi mejanya Hermawan kamu bagi langsung bagi dua. Hermawan tarik mejanya ke belakang satu. Herman tarik
Jadi sebentar kalian baca baik-baik panduannya dari awal sampai terakhir, ada langkah-langkahnya, pembentukan di dalamnya ada. Kemudian jangan lupa tulis nama kelompokmu. Misalkan kelompok 1, nama kelompok 1 pertama siapa? Nabil, 2 Adrianto, 3 Nasihal, 4-nya. Begitu juga kelompok 2, 3 dan 4. Di sini ada langkah-langkahnya, ada langkah semua. Sebentar kalian baca setiap kelompok. Kemudian setelah KPD, perhatikan dulu bisa. Guru juga akan bagikan namanya papan multifungsi atau papan multifungsi. Ini guru buat lebih sederhana. Sebentar kalau sudah selesai semua tugasnya kalian tampilkan di depan. Kalian akan menggunakan yang lebih besar lagi. Ini guru bagikan yang lebih sederhana saja, tetapi modelnya sama, bentuknya saja yang berbeda. Ini lebih kecil supaya bisa dibawa-bawa di tempatnya kalian. Sebentar bagaimana cara menggunakannya, ada sebentar langkah-langkahnya di dalam KPD. Kelompok 1, kelompok 2, perhatikan sekarang untuk lembar kegiatan 1, langkah menentukan KPK. Lihat di kotak paling besar di atas, baca kegiatan pertama. Coba lihat, pertamanya coba bacakan di situ, satu orang, satu kelompok ke mana. Kelompok 1 coba baca poin pertama. bisa baca. Poin pertamanya. Langkah. Ya, yang langkah itu. Nih, baca dulu. Kelompok 1 sampai dengan sambil Langkah menentukan KPK menggunakan media papan musik. ya, langkah-langkah menentukan KPK menggunakan sifat di atas meja ini bersama-sama ya. Menggunakan papan musinya guru dari depan, yang besar, kalian yang kecil. Perhatikan baik-baik. Lanjut Nabil. Makanya yang kita mau cari itu kelipatan berapa? 3. Kita lihat di buku LKPD mengapa kelipatan berapa? 3. Kelipatan 3. Sekarang ibu guru lihat dulu kelipatan 3. Lanjut Nabil baca. Dengan cara ambil batu-batuan Ini adalah kelipatan. Kemudian selesai di angka 3 karena kelipatan 3 yang akan kita cari. Setelah itu nanti apa? Ya, kemudian diberikan kepada setiap setiap kelipatan 3. Tadi sudah tahu cara mencari kelipatan. Diapakan? Ditambah. Sekarang kita coba dengan cara ditambahkan. Bisa perhatikan dulu. Sekarang 3. Kalau kita tambahkan dengan 3, berapa? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oh, dia akan jatuh di angka sama dengan 3 tambah 3 berapa? Sekarang kita tambah lagi dengan 3 karena pengumuman berulang. Jadi kita tambah lagi 6 ditambah 3 berapa? 9. Atau kalian kalau tidak bisa boleh langsung hitung. 6, 1, 2, 3 9 plus 3. Nah, ditambah dengan 3. Lanjut lagi. Kita tambah 3 lagi berapa? Berapa? 12. Sudah hitung. 1, 2, 3. Oh, 12. Hitung lagi. 1, 2, 3. Berapa? 1, 2, 3. Ternyata di 1, 2, 1 lagi. 4.
Kebanyakan persekutuannya itu ada 12 dan 24. Setelah kalian lihat habisan 12 dan 24 menentukan KPK-nya, kelipatan persekutuan terkecil. Mana yang paling kecil antara 12 dan 14? 12. Nah, jadi KPK-nya 3 dan 4 itu adalah 24. masa 24? Berapa? 12 karena kelipatan yang paling Kecil. Sarah bisa? Kelipatan yang terkecil dari 12 dan 14 berapa? 12 dan 24 berapa? 12. Jadi KPK-nya 3 dan 4 berapa tadi? 12. Dan bisa paham menggunakan fungsinya? Itu untuk kelipatan. Sedangkan untuk faktor, lihat di nomor 2. Langkah-langkah menentukan SPB. A. Terlebih dahulu cari faktor 8 dengan cara temukan bilangan. Cari faktor 8. Tadi faktor lain itu perkalian antara bilangan yang satu dengan bilangan lain yang menghasilkan faktor tersebut. Tadi yang dicari 8 toh. Berapa kali berapa yang menghasilkan 8? 2 kali 4. Dari angka kecil dulu. 1 kali 8. Dari 8 itu berarti kita simpan waktunya di 1 dan 8. Kemudian kali berapa lagi? 2 kali 4. 2 kali 4. Tuh. 2 dengan 4. kali berapa lagi yang menghasilkan 8? Dan jadi ada tuh 1 kali 8, 8 kali 1, 2 kali 4, 4 kali 2. Tidak ada? Tidak ada. Sekarang lanjut ya. 12. Perkalian berapa yang menghasilkan 12? 1 kali 12. 1 kali 12. 1 kali 12. Kemudian nah, sudah 12. Kemudian apa lagi? 2 kali 6. 2 kali 6. Kemudian berapa? Yang menghasilkan 12. Berapa? 3. Kalian berapa yang menghasilkan 12? Berapa kali? Sudah ada teman. 1 kali 6 sudah. Sudah, yang kedua sudah. Ya, 3 kali 4. Lihat kalau yang ada bawah pertanyaannya boleh dilihat. 3 kali 4. Sekarang lihat mana yang memiliki persekutuan. Angka berapa, Pak Adil? Berapa? Adil, angka berapa yang memiliki persekutuan? Artinya yang dua pakunya di sini. Angka berapa? 2 ya? Berapa? 1, 2, 4. Karena kita mencari faktor persekutuan yang terbesar, dari ketiga ini mana yang termasuk FPB? Faktor persekutuan terbesar 4. Berapa? 4. Jadi FPB dari 8 dan 12 itu adalah 4. Seperti itu cara mencari FPB. Ada yang bertanya? Sudah tahu semua? Sudah paham cara menggunakan papan misinya ini? Sudah? Silakan dikerja. Lihat di lembar selanjutnya. LKPD-nya lembar kerja besar SD. Kemudian ibu berbagikan HP. Di dalam HP ini ada link YouTube yang memperlihatkan bagaimana cara menggunakan papan musi dalam menyelesaikan KPK dan FPB. Ya, jadi kalau misalkan sebentar kali ini kelompokmu lupa bagaimana cara menggunakan papan musi, di link itu atau di dalam YouTube itu sudah ada bagaimana langkah-langkah menggunakan papan musi. Jadi memperbagikan setiap kelompok 1 HP. Jadi perbaikan dulu kelompok. Ya, nanti lihat di sini. Kalau misalkan kalian lupa bagaimana cara menggunakan papan musi ini, lihat video di sini bagaimana caranya. Kalau misalkan kalian lupa, paham? Ya, paham? Kalau sudah lupa, nanti dilihat di sini. Sudah, mengerti? Ya, matikan dulu videonya. Matikan. Ya, kembalikan.
Ini bilang juga, saya bilang juga. Nah, ini mas satunya nih. Terus kalau jangan ikut sih. Ibu, 12, sebelah kan 12. Sampai penuh ini. Ya, kalau ini faktor dia. Jadi kalau misalkan 12 itu 12 berapa kali? Ya, itu berapa? Oh, kan sini. Di sini berapa? 12. Nah, di sana berapa? Mempresentasikan hasil kelompoknya kalian. Ibu guru
Maaf, kemudian yang lain perhatikan sini nasihat. Kalau depan sesuatu ada yang berbeda. Setelah itu KPK 4 lagi silakan. Kelipatan. Ya, 4 kemudian setelah 20 dan 40. Kenapa itu ada berarti tadi berapa? Kelipatannya, persekutuannya 4 dan 5 berapa? Kenapa mengatakan 20 dan 50? Karena ada dua paku. Ya, dua pakunya 2 dan 50. Setelah menentukan persekutuan, lanjut ke langkah ketiga. KPK-nya, kelipatan persekutuan terkecil berapa? Kelipatan persekutuannya yang terkecil adalah 20. Bagaimana kelompok lain? Ada jawaban yang berbeda? Kelompok lain silakan lihat pekerjaan yang kelompok sama. Berbeda sama studian teman-teman. Bagaimana ada yang berbeda? Berbeda. Bagian apa yang berbeda? Kelompok 4. Bagian apanya? Hah? Ya, kelompok 1 sudah sama. Kelompok 4. Bagian apa yang berbeda? Sampaikan. Apa? Apa yang berbeda kelompok 4? Ya? Kelipatan 5-nya. Oh, sampai 20. Kalian sampai 20. Ya, tidak apa-apa, itu namanya tidak berbeda. Mereka kerjakan sampai 40. Tidak apa-apa. Itu bukan berbeda, tapi kalian tidak selesai sampai 40. Tidak apa-apa. Kalau yang lain, bagaimana? Sudah sama semua? Sudah sama kerjaannya? KPK-nya 4 dan 5 berapa? 20. Ya, 20. Jadi pekerjaannya kelompok 2 itu sudah kelompok 2. Lanjut kelompok berapa? Tadi kalian sudah mempresentasikan atau memaparkan pekerjaan kalian menggunakan papan musik atau artinya apa yang namanya musik. Sekarang digunakan
evaluasi. Kalian kerjakan sebentar di kumpul, kalian kerjakan dulu dan evaluasi ini dikerjakan. Satu orang satu tulis nama. Tadi kita sudah mengerjakan soal evaluasi, kemudian juga sudah periksa. Adapun beberapa orang masih ada yang beberapa nomor masih belum tepat jawabannya, masih ada yang keliru. Nanti kita coba perbaiki lagi. Jadi hari ini yang awal sudah belajar tentang apa ini? Tentang apa kita belajar hari ini? KPK itu kelipatan persekutuan, sedangkan FPB itu persekutuan besar. Kemudian tadi juga ada yang di awal itu ada ilustrasi mengenai siapa si Koni ingin berenang bersama Brown. Padahal mereka memiliki waktu yang beda. Kalau Koni berapa hari dia? 10. Kalau Brown 15. Jadi tadi kalau kita mau mengerjakan atau menentukan waktu yang sama agar Koni dan Brown itu bisa berenang bersama ke pantai, kita harus menggunakan KPK atau cara mengerjakannya itu pakai KPK. Jadi itu yang sudah kita pelajari. Bagaimana hari ini kalian? Bagaimana perasaan kalian setelah kita melakukan pembelajaran? Senang. Kenapa bisa senang? Apa yang telah kalian? Apa? Mempelajari apa? Tunggu dulu. Arman apa tadi? Bisa kerja bersama. Bagus, bisa kerja bersama. Artinya kerja kelompok toh. Kemudian apa lagi? Apa yang membuat kita senang? Apa lagi? Bisa menentukan. Ya, bisa mengetahui tentang KPK dan FPB. Kemudian apa lagi tadi? Kita bisa apa? Ya, bagus, menonton video pembelajaran yang sudah tadi guru tampilkan. Itu apa? Menyanyi bersama. Ya, bagus lagi. Yang kemudian yang membuat kita senang karena menggunakan musik. Apa kepanjangannya tadi? Bisa kita gunakan untuk mencari KPK dan jadi itu yang sudah kalian sampaikan bahwa hari ini kita telah belajar tentang KPK dan FPB. Ya, mungkin yang guru sampaikan hari ini seperti biasa setelah kita melakukan pembelajaran, karena kita diawali dengan berdoa, nanti kita diakhiri dengan doa. Siapa tadi yang memimpin doanya?